Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, nah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nah jadi kalian apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Nah jadi sebelum kita masuk kepada tahap selanjutnya, ada baiknya kalian memperkenalkan diri masing-masing karena kalian belum saling mengenal kan? Ya oke, mungkin dari sini. Perkenalkan, nama saya Nino Arisati dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Nina dari kelas 80. Perkenalkan, nama saya Nino Arisati dari kelas 81. Perkenalkan, nama saya dari kelas 81. Oke, nah jadi semuanya sudah saling mengenal? Ya. Oke, coba yang di ujung sebutkan namanya yang di ujung sini. Nurul ya, betul. Terus Nurul sebutkan yang di sini. Ainun. Nah terus ini sebutkan namanya yang ini. Alifa. Terus ini sebutkan namanya. Oke, semuanya sudah saling mengenal ya. Oke. Nah jadi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kita berkumpul pada ruangan BK ini. Nah jadi tujuan kita berkumpul saat ini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah jadi tujuannya itu adalah untuk membantu kalian untuk mengatasi masalah, mungkin ada masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, serta membangun keterampilan komunikasi dan juga dukungan antar kelompok, antar anggota kelompok. Nah jadi kegiatan yang akan kita lakukan ini, kegiatan kali ini itu akan berdiskusi mengenai masalah yang kalian hadapi, seperti yang saya katakan tadi, ataupun saling berbagi mengenai masalah kalian. Kemudian kalian akan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti saya akan berikan kepada kalian. Nah, jadi di dalam bimbingan konseling juga itu ada yang namanya asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga kenormatifan. Nah, jadi kerahasiaan itu di sini kalian dilarang untuk menceritakan masalah satu sama lain di luar dari kalian ini. Semuanya harus tanpa persetujuan antar anggota kelompok yang ada di sini. Nah, jadi keterbukaan itu di sini kalian diminta untuk saling terbuka, saling berbicara mengenai masalahnya, saling bertukar pikiran, seperti itu. Nah, jadi normatif itu di sini kalian sebenarnya ada norma-norma, kalian harus menaati aturan, tidak ada yang bermain HP ataupun lain sebagainya. Nah, jadi mengenai kontrak waktunya, nah di sini saya memiliki opsi untuk waktu melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 1 kali 45 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, kalian sudah setuju ya. Jadi sebelum memasuki tahap selanjutnya, di sini saya ingin menanyakan kembali apakah kalian siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke. Nah, jadi sekarang kita beralih ke tahap transisi. Nah, di tahap ini tuh di sini saya ingin mengkonfirmasi ulang mengenai kesiapan kalian untuk beralih ke tahap inti. Apakah kalian siap? Siap. Oke, kalau kalian sudah siap, nah jadi di sini saya ingin mereview kembali tujuan dan kesepakatan kita bersama. Nah, jadi tujuan kita itu seperti yang saya katakan tadi tujuan kita ini untuk melakukan bimbingan kelompok, untuk saling mencerita, membantu kalian mengatasi masalah, saling berkomunikasi antar satu sama lain, saling menceritakan masalah kalian, saling berbagi masalah, ataupun saling memberikan masukan mengenai masalah yang kalian alami. Nah, jadi di sini dalam bimbingan kelompok ini seperti yang saya katakan tadi ada memiliki aturan. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini tentunya ada aturan, kalian harus saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi kalian harus memperhatikan bimbingan kelompok ini, tidak ada yang boleh main HP ataupun melakukan aktivitas lain di luar dari bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan SPG. Jadi nama SPG-nya itu tangga, tangan, dan tangkap. Nah, jadi kalian karena ada 4 orang, kalian berpasangan 2 orang. Nah, jadi ada satu benda di tengah-tengah, kalian berlomba untuk menangkap benda itu. Sudah mengerti? Ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Nah, karena di depan kalian sudah ada benda, satu kan, dompet. Nah, jadi kita mulai ya dari sekarang. Tangga, tangga, tangkap.
Ulang. Masih ada yang belum fokus ya? 1, 2, 3. Tangga. Tangan. Jadi masih ada yang belum fokus, kita ulang lagi ya. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Oke, jadi yang menang siapa? Jadi yang menang tangan. Nadif ya. Oke, karena kita sudah melakukan estimating, nah selanjutnya kita akan beralih ke tahap inti. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kan kita memiliki tujuan untuk berbagi masalah mengenai ada bidang pribadi, karir, sosial, dan juga belajar. Tapi untuk topik kali ini dan bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai karir, bimbingan kelompok karir. Nah, jadi topiknya itu mengenali bakat, minat, hobi, dan juga karir. Nah, jadi kita sebelum masuk kepada tahap selanjutnya. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian sudah mengenal apa sih bakat, minat, atau hobi kalian atau karir kalian? Sudah. Oh, jadi masih ada satu orang yang belum ya. Oke. Jadi kalian semua yang sudah tahu bersedia kan untuk membantu temannya agar mengenali bakat, minatnya, dan hobi kedepannya. Sudah siap? Siap. Oke. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai apa sih itu bakat, minat, hobi, dan karir. Nah, jadi bakat itu ada beberapa jenis, ada 2 jenis. Yang pertama itu kemampuan pada bidang khusus, misalnya seperti bakat musik, melukis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasi kemampuan khusus, misalnya seperti bakat melihat ruang dimensi lain yang dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek seperti itu. Nah, di sini juga itu ada ciri-ciri minat, beberapa ciri minat. Nah, yang pertama itu minat yang tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Nah, terus selanjutnya ada minat yang dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lain. Nah, selanjutnya ada juga minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Nah, terus selanjutnya hobi. Jadi hobi itu merupakan kenikmatan yang memiliki 2 sisi. Pada satu sisi bisa menguntungkan, namun pada sisi lain juga bisa merugikan. Nah, jadi hobi ini bisa menguntungkan jika memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari bagi yang melakukannya. Tetapi hobi juga dapat merugikan apabila hobi tersebut menjadi sebuah pemborosan sebagai tuntutan hasrat semata-mata. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Nah, jadi selanjutnya ada pun karir. Nah, jadi karir itu perjalanan profesional seseorang yang melibatkan pilihan pekerjaan, perkembangan, dan pengalaman yang diperoleh sepanjang hidup. Nah, jadi karir itu juga tidak hanya mencakup pekerjaan ataupun profesi yang telah dipilih, tetapi juga mencerminkan pencapaian pribadi atau peningkatan keterampilan dan juga tujuan jangka panjang dalam bidang tertentu. Oke, nah jadi selanjutnya di sini selanjutnya kita akan melakukan aktivitas menonton video. Nah, jadi di sini saya akan melihatkan kalian video mengenai memahami minat bakat siswa. Mungkin kalian bisa nonton dulu. Sudah ya. Nah, jadi setelah menonton video tersebut, di sini saya ingin bertanya kepada kalian. Nah, jadi kira-kira apa sih hal yang membuat Raisa ini sehingga bingung untuk menentukan karir pada masa depannya? Apa yang bisa? Oke, boleh. Karena berbeda pendapat.
Oke, betul sekali ya. Nah, jadi di dalam video tersebut itu Raisa memiliki berbeda pendapat dengan orang tuanya. Nah, jadi Raisa sendiri itu mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan di bidang sinematografi. Sedangkan orang tuanya itu menyuruh Raisa itu untuk melanjutkan pendidikannya untuk ke dokter. Jadi seperti itu. Selanjutnya, jadi ada yang bisa menjelaskan kembali maksud dari temannya tadi? Oke, boleh Nadine. Karena Raisa mempunyai cita-cita yaitu sinematografi. Karena Raisa mempunyai keahlian di bidang sinematografi, namun Raisa berbeda pendapat dengan orang tuanya. Karena orang tuanya ingin Raisa menjadi dokter. Oke, betul sekali ya. Jadi pasti seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi selanjutnya di sini saya ingin menanyakan kepada kalian siapa yang bisa menjawab. Jadi bagaimana cara agar Raisa ini dapat menentukan pilihan karirnya sehingga tidak bingung lagi akan mengikuti pilihan orang tuanya ataupun mengikuti pilihan dirinya sendiri. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, boleh nanti. Caranya itu mempertemukan berbeda dengan orang tua, lalu membahas mengenai minat bakat Raisa juga di bidang sinematografi. Setelah bersosialisasi komunikasi panjang, akhirnya orang tua pun mempercayai Raisa untuk mengambil jurusan sinematografi. Oke, jadi betul sekali ya. Nah, jadi di dalam video tersebut di sini Raisa diberi saran kepada temannya. Bagaimana jika Raisa ini mengkomunikasikannya dengan guru BK, lalu guru BK memanggil orang tua Raisa. Nah, betul sekali. Jadi di dalam pertemuan itu guru BK menceritakan kepada orang tua si Raisa ini mengenai keahlian si Raisa ini memang cocok di bagian sinematografi. Nah, jadi karena Raisa ini sudah mengikuti tes kunci karir dan memang Raisa ini cocok di bagian bidang itu, memang cocok di sinematografi. Awalnya itu orang tuanya itu tidak punya tetap kekeh pokoknya harus Raisa ini tetap menjadi dokter. Nah, tapi setelah dijelaskan lebih lanjut dengan guru BK bahwa memang Raisa cocoknya di sini, memang setelah melakukan tes itu Raisa hasilnya itu memang cocok di sini. Nah, dan akhirnya di situ orang tuanya mempertanyakan kembali kepada Raisa apakah memang bisa di bidang itu, apakah Raisa yakin akan di bidang itu, seperti itu ya tadi videonya. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas. Di sini kita akan di dalam sticky note ini kita akan menulis, kalian semua akan menulis apa saja sih minat, bakat, hobi dan karir kalian yang telah kalian pikirkan saat ini. Tapi tadi ada satu orang temannya kan katanya belum bisa ya, belum bisa. Nah, setelah itu kita akan membantu teman kalian ini membantu untuk menemukan kira-kira apa sih karir yang cocok pada dirinya si Nurul atau kira-kira hobi apa. Jadi kalian semua akan membantu teman kalian untuk menemukan minat, bakat, hobi dan serta karir yang cocok dengan tipe kepribadian Nurul. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit ini. Di sini juga saya akan memberikan Nurul. Jadi setelah itu kalian membantu teman kalian untuk mengidentifikasi kira-kira apa saja bakat dan Oke, jadi semua yang ada di sini teman-teman sekalian, kalian sekarang dipersilakan untuk menulis kira-kira untuk saat ini apa sih hobi, minat, bakat dan pilihan karir kalian untuk di masa depan kira-kira apa. Jadi sini saya kasih waktu kalian untuk menulis. Silahkan. Apakah sudah ada yang selesai? Semuanya sudah selesai? Oke, sudah
beda ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan meminta kalian untuk membacakan masing-masing dari apa yang kalian tulis di kertas tersebut. Siapa yang mau duluan? Oke, yang mana nih? Semuanya bersamaan. Yang mana dulu? 1, 2, 3. Yang duluan siapa? Oke, berarti Nadia, silakan. Minat saya itu menari, hobi saya itu menari, minat saya itu membantu orang dalam bidang kesehatan, dan karena saya itu Oke, jadi berbanding beda banget ya sama ininya, hobinya, bakatnya dan menari. Tetapi minat dan karirnya itu di kesehatan. Oke, selanjutnya dulu siapa yang mau? Oke, silakan. saya karena itu menentukan dan dan minat saya itu di hukum, dan bapak saya itu menari, dan karir saya itu Oke, jadi sangat beda-beda ya semuanya. Tapi tidak apa-apa, nanti di sini saya akan menjelaskan gitu. Oke, silakan. bapak saya itu bermain gitar, saya sebagai menari, minat saya di bidang kesehatan, hobi saya mendengarkan musik, dan karena saya menjadi dokter spesialis bedah. Oke, jadi semuanya masih belum terstruktur ya, masih agak beda-beda hobi, karir, dan minatnya. Nah, karena yang satu Nurul belum tahu ya, jadi kita akan mengidentifikasi melalui teori John Holland. Nah, jadi John Holland ini memiliki teori yang namanya itu yang dikenal dengan model Riasec. Nah, jadi RIASEC. Nah, jadi menjelaskan bahwa kecocokan antara individu dan lingkungan kerja berpengaruh pada kepuasan dan kesuksesan karir. Nah, jadi ini tuh model ini membagi beberapa kepribadian manusia menjadi 6 tipe dasar. Yang pertama itu realistik dan investigatif, yang ketiga itu artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprising, yang keenam konvensional. Nah, jadi di sini saya akan membagikan penjelasan dari 6 tipe tersebut. Nah, jadi kalian dipersilakan untuk membaca beberapa tipe ini. Di sini ada buat saya. Nah, jadi kalian dipersilakan untuk membaca dan kira-kira apakah kalian cocok dengan tipe kepribadian yang mana? Sini ada dua juga, artistik dan sosial. Nah, sebelum kita berlanjut untuk bagaimana cara mengetahui tipe yang cocok untuk kalian, saya ingin kalian membacakan satu-satu dulu yang ada di yang kalian pegang, tipe kepribadian yang kalian pegang. Mungkin dari Nurul dulu. Ini dengan menyukai kegiatan yang praktis, konkret, dan seringkali menggunakan keterampilan fisik atau pasangan. Mereka cenderung menyukai pekerjaan yang mengharuskan manipulasi objek atau alat, penggunaan mekanis atau teknik, dan biasanya menikmati aktivitas luar-luaran. Karakteristik praktis, bebas, mandiri, dan tidak terlalu tertarik pada kegiatan sosial atau akademik. Mereka seringkali berpikir logis dan berpandangan bekerja secara mandiri. Profesi, insinyur, mekanik, teknisi, petani, atlet, pembalap, dan kedokteran. Oke. Nah, jadi tadi Nurul mendapatkan tipe realistik. Nah, jadi tipe realistik itu tipe yang suka aktivitas fisik dan praktis seperti bekerja dengan alat atau mesin ya. Oke, selanjutnya Nadine. Tipe yang didapatkan di situ. tipe konvensional, memiliki keteraturan, ketelitian, dan aktivitas yang berstruktur seperti kegiatan administratif atau pengaturan data. Mereka cenderung mengikuti aturan, teliti, dan memiliki pendekatan yang sistematis terhadap pekerjaan. Karakteristik itu terorganisir, efisien, patuh, teliti, dan konservatif. Mereka biasanya tidak menyukai situasi yang tidak terstruktur atau penuh perubahan. Profesinya, akuntan, tugas administrasi, analisis data, pustakawan. Oke, selanjutnya Ainul silahkan dibacakan. Investigatif analisis
analitis atau penelitian. Ciri-ciri tipe investigatif menyukai pekerjaan yang melibatkan pengetahuan dasar, analisis, riset, dan berpikir kritis. Mereka tertarik pada konsep teoritis dan memiliki pengetahuan tinggi untuk memahami cara kerja sesuatu. Karakteristik analitis, logis, skeptis, dan cenderung menyukai pemikiran abstrak. Mereka cenderung kurang tertarik pada aktivitas fisik atau sosial dan lebih nyaman bekerja dalam situasi yang membutuhkan pengetahuan ilmiah atau penelitian mendalam. Profesi ilmuwan, dokter, analisis data, peneliti, insinyur, dan kimia. Oke, nah, jadi selanjutnya Tidak penting berusaha atau mungkin. Jadi individu yang independen ini menyukai aktivitas yang melibatkan pengetahuan, persuasif, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Mereka memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan, kekuasaan, dan status, serta lebih suka mengelola atau mengarang orang lain. Karakteristik ambisius, percaya diri, persuasif, bersemangat kompetitif, mereka memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan cenderung tidak tertarik pada tugas penting atau teknis. Profesi pengusaha, manajer, pengacara, agen, penjualan produk. Oke, nah sudah semuanya. Jadi di tangan saya ini ada dua tipe kepribadian. Yang pertama itu di sini saya mendapatkan memegang ciri-ciri artistik, seni atau kreatif. Nah, jadi ciri-cirinya itu individu dengan tipe artistik memiliki keinginan kuat untuk mengekspresikan diri secara kreatif, baik melalui seni visual, musik, tulisan, ataupun bentuk ekspresi lainnya. Nah, jadi ini mereka kurang menyukai struktur atau aturan yang kaku, lebih suka bekerja dalam suasana yang fleksibel. Nah, jadi karakteristiknya itu kreatif, inovatif, emosional, bebas, dan ekspresif. Nah, mereka biasanya menyukai pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk berimajinasi dan berekspresi. Oke, jadi profesi yang cocok dari tipe ini yaitu seniman, musisi, penulis, desainer, fotografer, dan juga aktor. Nah, selanjutnya di sini ada tipe kepribadian sosial atau interpersonal. Nah, jadi ciri-cirinya itu tipe sosial adalah individu yang menyukai kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan orang lain, termasuk mengajar, membantu dan memberikan dukungan. Mereka memiliki empati yang tinggi dan tertarik pada hubungan interpersonal. Nah, jadi karakteristik dari tipe ini ramah, peduli, kooperatif, sabar, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, jadi mereka biasanya kurang tertarik pada aktivitas teknis ataupun fisik. Nah, jadi profesi yang cocok dengan tipe ini yaitu seperti guru, konselor, perawat, pekerja sosial, ataupun psikolog. Nah, jadi dari 6 tipe kepribadian ini, kira-kira kalian sudah tahu tidak tipe apa yang cocok dengan yang tadi kalian tuliskan? Sebenarnya sudah tahu. Nah, jadi sebelum kita berlanjut, kita akan membantu Nurul dulu. Kira-kira dia cocok di tipe apa, sehingga dia bisa mengidentifikasi minat bakatnya, yang dia cocok di bagian mana. Kira-kira Nurul cocoknya di bidang mana, di tipe kepribadian yang mana? Jadi Nurul ini suka seni. Berarti jadi Nurul ini kalau misalnya dia menyukai di bidang seni, berarti dia tipe kepribadian yang cocok itu artistik. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan sedikit tipe yang kepribadian yang cocok dengan Nurul. Nah, jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut, kira-kira kan Nurul ini suka di bagian seni. Kira-kira berarti kalau di seni itu hobinya apa, suka apa? Oke, menari, dan Nurul suka menari. Oke, di hobi. Terus minatnya Nak Nurul kan tadi masih bingung kok, tapi kan setelah saya jelaskan artistik itu bagaimana, kira-kira minat Nak Nurul itu di bagian mana? Boleh teman-teman yang bantu kira-kira. Jadi Nurul minatnya mau di manajemen. Oke, terus tadi kan hobinya menari. Terus bakatnya kira-kira apa? Teman-temannya bisa bantu temannya juga kalau misalnya Nurul masih bingung kira-kira apa yang cocok. Kira-kira Air bakatnya. Tadi kan hobinya menari, tapi minatnya itu di manajemen. Terus kira-kira bakatnya apa? Menari itu masih masuk di bakat juga. Nurul kira-kira menari itu masuk di bakatnya enggak? Oke, masuk. Jadi kita sudah menemukan lagi. Jadi yang terakhir itu hari.
Nah, kan tadi tipe yang cocok itu di artistik kan, kata Nurul yang cocok di artistik. Nah, berarti di sini tadi saya menjelaskan ada beberapa profesi di tipe kepribadian artistik, yaitu seniman, musisi, penulis, desainer, fotografer, dan juga aktor. Nah, di situ Nurul bisa menentukan kira-kira apa dalam tipe itu kira-kira cocoknya di mana, karirnya mau apa. Musisi. Oke, jadi di sini kan kita sudah mengetahui apa minat bakat dan hobi dan karirnya teman kalian yang saat ini si Nurul ya. Jadi sekarang selanjutnya saya ingin kalian mengambil tipe kepribadian yang cocok ya. Siapa tadi yang artistik? Kalian berdua artistik. Oke, boleh dibacakan dulu sebentar. Terus siapa yang siap? Oke, Ainur. Terus oke. Jadi sekarang saya ingin meminta kalian untuk mengaitkan tipe kepribadian yang sudah kalian merasa cocok di situ dengan membacakan tadi minat bakatnya. Kalian diminta untuk mengaitkan kenapa bisa cocok dengan tipe kepribadian ini. Mungkin sudah ada yang bisa? Silakan Ainur. Saya seperti ini jadi investigatif, sosial, dan artistik karena bakat saya bermain gitar dan menari. Minat saya di bidang kesehatan cocok di investigatif. Karir saya juga cocok di investigatif. Tapi hobi saya menjadi musik. Nah, setelah saya tentu karir aku ternyata saya lebih cocok di investigatif, analisis atau penelitian ilmiah. Karena karir saya dan minat saya di bidang kesehatan. Oke, jadi Ainur ini sebenarnya memiliki dua. Tadi awalnya dua kan sudah membahas artistik dan investigatif. Nah, tapi setelah disimpulkan, mengenali lebih dalam itu ternyata ini Ainur merasa lebih cocoknya di investigatif. Karena sukanya kayak yang berhubungan dengan pemecahan masalah dan berpikir analitis, contohnya kayak meneliti, ilmuwan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Jangan tunjuk-tunjuk dong. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Lagi silakan Nadine. Bakat saya itu lebih cocok di artistik, hobi saya juga di artistik karena bakat dan hobi saya itu sama, yaitu menari. Minat saya membantu orang dalam bidang kesehatan itu cocoknya di investigatif, dan karir itu dokter dan juga di investigatif. Kalau dari saya lebih cocok ke investigatif. Oke, karena cita-cita saya yaitu menjadi jadi tidak jauh beda dengan Ainur tadi kan, artistik dan juga investigatif. Nah, jadi kalau dari hobi dan minatnya sendiri itu kayak menari di bagian seni-seni, tapi cita-citanya itu atau karirnya itu lebih ke dokter. Jadi cocok. Jadi Nadine ini menyebutkan mungkin lebih cocok dan lebih memilih untuk di bagian investigatif. Jadi tipe yang cocok untuk bagi Nadine itu tipe kepribadian investigatif seperti itu. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Oke, silahkan. Saya itu menari dan bisa artistik. Dan karir dan minat saya itu cocoknya di artistik. Tapi sudah saya simpulkan bahwa saya lebih cocok di artistik karena cita-cita saya ingin menjadi hakim. Oke, nah jadi rata-rata di sini semua hobinya sama ya, di bagian seni atau artistik. Nah, tetapi cita-citanya itu lebih memilih di interpreting. Jadi karena Alifa tadi menyebutkan cita-citanya itu ingin menjadi hakim, berarti cocoknya itu di bagian interpresi, suka memimpin, memotivasi orang dan mengambil risiko. Oke, selanjutnya yang terakhir Nurul, silahkan Nurul. Saya tadi hobi saya menari, jadi memilih artistik karena saya lebih cocok
Karena saya karena hobi dan bakat saya menari, jadi saya memilih artis. Oke, jadi kalau Nurul sendiri tipenya apa? Ceknya cuma satu memang toh. Ya, jadi ada di sini Nurul cocoknya katanya di tipe kepribadian artistik. Nah kan di mana artistik itu yang apa? Kepribadian yang kreatif, ekspresif dan menghargai seni. Contohnya seperti tadi dia di seni menari atau menjadi musisi itu semua tipe artistik. Tapi kan tadi katanya cita-citanya atau karir itu pengen jadi dokter, tapi tiba-tiba berubah ternyata Nurul ini lebih cocoknya di memang di artistik. Setelah kita mencari tahu lebih dalam mengenai tipe kepribadian John Holland, mengenai tipe kepribadian research. Nah, jadi akhirnya kalian sudah mengetahui, dari kalian semua sudah tahu cocoknya di tipe kepribadian yang mana. Nah, jadi setelah melalui tadi, jadi kalian semua sudah tahu, sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang minat, bakat, hobi, dan karir kalian. Jadi kalian ini tadi sudah dapat mengidentifikasi kekuatan dan potensi dari diri kalian masing-masing, yang kemungkinan mereka kalian untuk lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan kalian atau karir kalian di masa depan. Nah, jadi dengan ini, dengan mengetahui minat bakat kalian, tentunya kalian dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pilihan karir kalian ke depannya yang sesuai dengan passion dan juga kemampuan kalian. Nah, selanjutnya kalian tentunya diharapkan dapat mengembangkan sikap positif terhadap pilihan karir kalian dan juga merencanakan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan kalian. Nah, terus baik melalui pendidikan lanjutan, pengembangan keterampilan ataupun pengalaman kerja yang relevan dengan tipe kepribadian kalian. Oke, jadi selanjutnya di sini ya saya ingin menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian setelah mengenal lebih dalam tentang minat, bakat, dan hobi atau karir kalian masing-masing. Apakah kalian merasa lebih percaya diri dan jelas dalam merencanakan masa depan kalian, atau apakah ada hal-hal yang kalian ingin diskusikan atau kembangkan lebih lanjut terkait hasil yang telah kalian capai selama bimbingan kelompok ini? Ada yang ingin? Oke, silakan Aiman. Menurut saya itu cukup tinggi, karena saya pikir dari dari sekolah saya sudah menunjukkan kalau memang saya maunya di karir dokter. Makanya saya lebih ingin percaya diri dan belajar sampai nanti saya sukses. Nah, jadi masih ada lagi? Ya, sudah tidak ada ya. Jadi semua sudah tahu karirnya masing-masing, hobinya, minat bakatnya melalui bimbingan kelompok ini ya. Oke, nah selanjutnya itu di sini saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Mungkin masih ada di dalam pikiran kalian atau masih ada yang dipikirkan yang mau ditanyakan, masih ada yang belum dimengerti dari kalian semua. Apakah masih ada? Sudah tidak ada ya, karena semuanya sudah tahu minat bakatnya semua, jadi mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kepada saya. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap terminasi, di sini saya ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Mungkin kalian bisa isi di rumah masing-masing. Nah, kalian dipersilakan untuk mengerjakannya di rumah. Jadi mungkin bisa mengumpulkannya minggu depan di sesi berikutnya jika ada. Oke, selanjutnya kita beralih ke tahap terminasi, yaitu tahap pengakhiran. Nah, jadi sebelum kita tutup sesi bimbingan kelompok ini, saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok kita. Siapa yang bisa? Oke, silakan Nadine. Baik, hari ini kita telah banyak belajar mengenai minat, bakat, hobi, dan bagaimana semua itu bisa berhubungan dengan pilihan karir yang tepat untuk kami. Saya harap kami sudah mulai merasa lebih jelas tentang potensi diri masing-masing dan bagaimana hal tersebut bisa membantu kami dalam merencanakan masa depan.
Oke, baik ya. Terima kasih ya Nadine sudah menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada bimbingan kelompok kali ini. Dan betul sekali. Jadi kesimpulannya itu kalian dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, kalian semuanya sudah mengetahui apa saja minat, bakat, hobi dan karir kalian semua. Nah, selanjutnya di sini saya ingin meminta kepada kalian untuk merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan juga kebermaknaan pada kegiatan ini. Siapa yang bisa? Ayo. Aku. Oke, silakan Nurul. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi lebih sadar dengan minat dan bakat saya. Sebelumnya saya baru tahu bahwa hobi saya bisa menjadi bagian dari pengembangan karir. Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan memilih jalur dan sesuai dengan diri saya. Kebermaknaan kegiatan ini sangat bermakna karena saya merasa lebih siap untuk merencanakan masa depan saya. Saya bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar saya sukai dan menghindari kebingungan yang memilih karir yang tidak sesuai. Oke, terima kasih Nurul. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya di sini Di sini saya akan memberikan penguatan kepada aplikasi pertama kepada layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita telah membahas hal-hal yang sangat penting seperti mengenali minat, bakat, hobi dan juga karir kalian, serta bagaimana semua itu berhubungan dengan pilihan karir dan juga di masa depan. Nah, jadi hal ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk membantu kalian untuk merencanakan masa depan yang lebih baik dan juga jelas. Dan juga sesuai dengan potensi dari diri kalian mengenai seperti tadi tes kepribadian Riase. Nah, terus jadi ingat pemahaman tentang diri sendiri adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup, termasuk dalam memilih karir. Nah, jadi terus mengembangkan diri kalian masing-masing, mengeksplorasi minat dan bakat, dan juga jangan ragu untuk merencanakan langkah-langkah menuju karir yang kalian impikan semuanya. Nah, jadi kalian harus semangat untuk meraih karir kalian untuk masa depan kalian. Nah, jadi selanjutnya di sini Ibu pengen kalian atau dua orang saja menyampaikan pesan-pesan mengenai bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa yang mau? Oke, silahkan. Pesan saya kalau setelah mengikuti bimbingan kelompok ini adalah bisa lebih memahami diri saya sendiri karena saya sekarang tahu apa yang saya suka dan bergerak saya di masa depan. Pesan saya, jadi saya ingin terus mengembangkan minat saya di bidang hukum. Masih ada? Oke, silakan Ain. Pesan saya itu saya lebih senang karena saya bisa menemukan minat dan bakat saya yang sebenarnya. Dan pesan saya di bimbingan kelompok ini, saya lebih percaya diri untuk mengembangkan apa yang saya mau sampai mencapai karir yang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak ya kalian semua. Oke, nah selanjutnya di sini di sini saya ingin merencanakan meminta kalian sebagai anggota bimbingan kelompok ini untuk merencanakan kegiatan tindak lanjut ke depannya. Siapa yang bisa? Aku silakan Aini. Mungkin Bu dan teman kami masih ada beberapa hal yang bisa lagi kita melakukan bimbingan kelompok. Oke, jadi betul sekali ya. Nah, jika masih ada yang masih tiba-tiba ingin merubah atau masih berpikir untuk berpikir bahwa minatnya itu salah atau apa ini salah, kita mungkin bisa merencanakan tindak lanjut atau merencanakan untuk bimbingan kelompok selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin membagikan instrumen evaluasi hasil kepada kalian. Nah, mungkin kalian akan kalian harus isi sekarang. Di sini Ibu akan memberikan waktu untuk kalian isi. Mungkin bisa diisi sekarang. Apakah sudah? Sudah. Oke. Tolong dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mengungkapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah aktif dan semuanya sudah terlibat dan antusias dengan mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Nah, jadi di sini saya sangat menghargai partisipasi kalian dan juga refleksi yang telah kalian
bagikan pada hari ini. Kalian semuanya terlibat aktif untuk saling berbagi minat, bakatnya masing-masing. Nah, terus semoga apa yang kalian pelajari hari ini dalam bimbingan kelompok hari ini dapat membantu kalian dalam memahami diri kalian sendiri dan juga merencanakan masa depan kalian dengan lebih baik. Nah, jadi kalian semua terus semangat dalam mengembangkan diri dan mengejar impian kalian. Terima kasih banyak ya. Oke, jadi sebelum kita menutup di sini kita sama-sama berdoa dulu, berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini, berdoa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.